menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajidir alias Farel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian pembohongan melakukan perselingkuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif kedua umum, menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tuntutan 9 tahun, denda 1 M. Saya pikir terlalu ringan ya. Saya pikir karena memang Lawli di bawah umur ya, dan juga masuk dalam perlindungan anak-anak ya. Jadi Fadel ya dipersalahkan karena memang membawa anak di bawah umur, dan ya kalau sudah memang nggak pulang begitu kan kita udah tahu diapakan kan mereka berdua yang tahu, tetapi memang telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan melanggar juga KUHP pidana khususnya perzinahan. Terlepas daripada dia 2 kali aborsi itu kan urusannya dia dengan yang di atas ya, tetapi secara undang-undang KUHP pidana pencabulan itu kan yang mengakibatkan dia aborsi, pengguguran, dia membunuh bayinya ya, atau membunuh benihnya ya. Nah itu kan juga diatur di dalam undang-undang. Jadi tinggal memang si Bajinet ya harus mempertanggungjawabkan ya atas perbuatan pidana tersebut. Tuntutan 9 tahun, denda 1 M. Saya pikir terlalu ringan ya. Sebenarnya dituntut di atas 12 tahun karena melakukan perzinahan ya, dan mungkin ada kesepakatan juga aborsi, dan anak di bawah umur itu aja, anak di bawah umur ya yang belum waktunya tapi sudah melakukan seperti suami istri dan aborsi lagi. Kalau saya melihat dari kacamata hukum sebenarnya 9 tahun itu sih ringan ya. Nah minimal itu dia mesti 12 tahun ya. Nah jadi artinya hakim cukup baik sekali, majelis baik ya, denda cuma 1 miliar, hukuman 9 tahun. Kalau saya hakimnya, saya hukum 12 tahun, bahkan bisa 15 tahun. Nah, tinggal bagaimana memang majelis hakim melihat ada pertimbangan lain, maka dia diputus 9 tahun dengan denda 1 miliar. Saya pikir udah diterima lah, daripada banding nanti jadi 12 tahun dia putusan bandingnya. Sebenarnya bukan kurang tepat, mungkin ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal juga yang memang tidak memberatkan, dan ada hal yang sangat memberatkan, maka ada 9 tahunnya itu dan dendanya 1 miliar itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang memang majelis melihat dari 2 sisi, kebaikan dan sisi kejahatan. Ya, itu kalau dia udah jadi narapidana, warga binaan, ya saya pikir kan ada haknya untuk dapat remisi atau dapat potongan-potongan selama dia menjalani masa hukuman, misalnya hari raya, hari kemerdekaan, hari-hari besar, mungkin dia dapat potongan-potongan. Nah jadi saya pikir 9 tahun dia di dalam, mungkin dia jalani bisa 7 sampai 7, 6 sampai 7 tahun lah. Selainnya itu banyak potongan-potongan.